Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kopi sajat semua dimanapun Anda berada. Ya, pagi ini kita meliput jalanan di depan rumah kami ya, yang merupakan jalan pinggiran sungai. Jadi di sini biasa ramai orang-orang berlalu lalang. Apalagi hari ini adalah puasa hari pertama, yang memang biasanya anak-anak jalan-jalan ya setelah turun dari musola menunaikan ibadah sholat subuh, kemudian anak-anak kecil-kecil itu pada jalan-jalan. Namun ini karena dimulai hari Sabtu ya puasanya, jadi ya lihat begitu ramai, tapi sudah lalu lintasnya sudah mulai banyak orang yang berlalu lalang ya, motor, sepeda ya. Nanti kita akan membuat liputan pada hari Jumat yang merupakan puncak dari anak-anak yang pada jalan-jalan untuk menikmati suasana pagi di bulan Ramadan. Ini adalah tradisi di lingkungan kami ya. Orang berjalan-jalan itu sudah merupakan tradisi setiap tahun. Selain itu nanti pada saat hari kemenangan, hari Idul Fitri, itu juga di lingkungan kami ada budaya atau tradisi adat yang sudah tidak bisa dihilangkan, yaitu balon udara beserta dengan merconnya. Nah itu yang kadang-kadang dilematis ya. Dilematisnya adalah, nah itu mercon sudah mulai ada yang bunyi, mercon kecil itu. Tapi kalau yang dibawa dengan balon udara itu merconnya besar-besar ya. Kemudian dilematisnya adalah ketika ternyata itu ada hubungannya dengan penerbangan. Karena penerbangan bisa terganggu ketika balon udara itu mencapai posisi yang tinggi ya. Itu ternyata mengganggu aviasi ya, atau laju penerbangan udara ya, pesawat-pesawat itu terganggu dengan adanya balon-balon udara. Tapi itu memang sudah tradisi. Wah, ini anak-anak mulai rame nih ya, kita saksikan anak-anak mulai rame bawa mercon. Itu sudah tradisi setiap bulan Ramadan, setiap bulan puasa seperti itu ya. Anak-anak temanggung itu tanggung ya, tanggung belum besar banget ya, ABG lah istilahnya ya. Ya ada yang masih anak kecil juga ya, usia SD, itu juga meramaikan kegiatan tiap pagi ya. Hanya saja tadi saya sampaikan ini hari Sabtu ya, jadi berbeda ketika nanti hari Jumat saya akan meliput kembali. Itu nanti Anda saksikan bagaimana ramainya, riuhnya. Ini masih opening ini ya, masih opening, masih intro ini ya, puasa hari pertama ya. Alhamdulillah, semoga diberi kelancaran puasa hari ini ya. Jadi ini adalah tradisi tahunan yang ada di lingkungan kami, di lingkungan Kota Pekalongan ya. Itu kebetulan di depan itu ada bangunan besar, itu kan puskesmas itu ya, pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesenangan mas-mas, bukan ya, pusat kesehatan masyarakat ya. Kemudian kebetulan di tepi sungai, jadi lingkungan kami ini ya masih alhamdulillah, meskipun sungainya sering tercemar limbah industri ya, karena memang di lingkungan kami adalah industri kreatif batik khas ya. Batik Pekalongan itu batik yang khas ya, kota batik di Pekalongan. Nah makanya sungai-sungainya juga ya tercemar dengan limbah ya, limbah dari aktivitas produksi batik tersebut. Dan di daerah yang agak ke selatan sana, selatan Pekalongan ya, daerah Kabupaten Pekalongan, itu juga banyak yang membuang limbah dari produksi jin
jinnya jin celana ya, bukan jin jin dan jun. Ya, jinnya jin celana ya, sehingga limbah yang dibuang dari cucian jin itu biasanya warnanya hitam, kemudian baunya sangat menyengat ya. Alhamdulillah ini masih sering hujan, jadi ya lumayan. Coba nanti kalau sudah mulai kemarau, waduh, tidak karuan kalau Anda lewat sini. Nah, ini lingkungan yang memang kurang sehat sih sebetulnya ya, dekat dengan sungai yang ada limbahnya ya. Tapi ketika saya memelihara kalkun, itu menjadi potensi yang besar bagi kami, karena ternyata terjadi entrofikasi ya. Entrofikasi itu kan kelebihan unsur hara yang menyebabkan enceng gondok, pertumbuhan enceng gondok itu meningkat pesat. Nah, itu kan untuk pakan kalkun kan sudah tidak modal itu untuk pakan alaminya ya, tinggal ambil di sungai ya. Ya, itu salah satu kelebihannya, keuntungannya itu. Kerugiannya ya ini polusi air di sumur kami sudah tidak bisa untuk air minum ya. Wah, itu mercon lagi tuh. Nah, kemudian air di sumur kami sudah tercemar dari sungai yang tercemar limbah tadi ya, terkontaminasi, sehingga ya kadang warnanya juga mengikuti, kadang hitam. Kalau pas kemarau itu hitam dan baunya juga tidak enak, menyengat ya. Sehingga harus pakai air PDAM untuk mencuci, apalagi untuk kebutuhan masak, minum itu tidak bisa dipakai sama sekali air sumur kami. Nah, itu selain itu juga ini ya, pencemaran dari baunya, berarti udara, pencemaran udara dari bau. Kemudian di sebelah puskesmas itu ada ini tempat pembuangan sampah. 2 kontainer besar di situ, yang pernah viral karena kebakaran, yang itu juga menimbulkan polusi yang sangat hebat ya. Ada 4 mobil blangwir atau pemadam kebakaran waktu itu yang didatangkan. Jadi itu memang sebuah fenomena alam lingkungan yang memang susah dikendalikan ya. Dari dinas terkait, misalkan dinas lingkungan hidup juga pusing gimana ini caranya biar air sungai menjadi kembali jernih, tidak tercemar limbah ya. Sedangkan dari produksi industri batik, industri jin itu juga memberikan PAD ya, pendapatan asli daerah, yang ada pajaknya juga kan. Nah, itu akhirnya kan dilematis. Kalau mau ditutup atau diberi sanksi, mereka nanti tidak produksi, kemudian mengurangi PAD. Kalau tetap dibuka, ternyata dampaknya lingkungan ya. Jadi itu adalah PR yang sangat besar untuk dinas lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dan semua pengguna jalan ya, yang kalau di musim kemarau ya, wah luar biasa lewat sini tuh sudah harus pakai masker meskipun tidak ada COVID ya. Ya kalau yang kuat baunya ya tidak apa-apa, tapi biasanya ya kalau kami selalu berusaha menjaga kesehatan ya dengan memakai masker ketika keluar rumah ya. Keluar rumah naik kendaraan ya karena polusi udara di tempat kami juga ternyata sudah meningkat ya, tidak seperti zaman saya masih kecil, masih SD dulu ya. SD SMP itu saya lari-lari di depan rumah sampai lingkungan kami sana, muter sampai ke lapangan di daerah selatan rumah kami. Itu udara masih suwejuk itu. Nah, sekarang wes sumpek ya, sangat-sangat jadinya sumpek. Nah, itu akhirnya ya begitulah apa yang terjadi di lingkungan kami. Ya mungkin kawan-kawan juga bisa memberikan masukan ya untuk lingkungan hidup ini gimana biar lestari ya. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menempatkan aku. Nggak hafal. Lagunya Bumerang ya. Tawa bocah-bocah di kala purnama. Nggak apa, udah lama nggak nyanyi ya.
dulu vokalis band kecil-kecilan. Sekarang peternak ya, peternak dari tim Kopi Sachet ini ya. Ini kita masih menantikan sepeda motor tuh mulai ya, yang pakai knalpot yang keras. Ini biasanya kalau naik Jumat itu coba nanti dinantikan ya, konten kami dinantikan untuk dilihat bagaimana sih keramaiannya, wah keseruannya ya. Ini memang ada yang sadar kamera, ada yang enggak ya. Orang yang lewat itu kan asal lewat aja. Tapi kalau yang sadar kamera ya biasanya ada yang acting di depan kamera, terutama yang cewek-cewek ya, yang merasa dirinya itu udah cuantik karena setiap hari pakai skincare yang ya kadang-kadang skincare sekarang juga berbahaya juga ya. Ada yang pakai hidroquinone, ada yang pakai merkuri, yang itu dampaknya sangat berbahaya untuk wajah ya, karena kulit wajah itu kan sensitif sekali. Makanya nanti saya sematkan di video ini ada skincare yang insya Allah aman untuk Anda ya. Nah, jadi puasanya tetap, kemudian perawatannya wajah tetap, sehingga ketika lebaran nanti ketemu saudara, wah wajahnya kinclong, glowing, wah keren sekali ya. Ini nanti ada produk-produk yang saya sematkan di sini, di video ini. Jadi Anda bisa klik, nanti bisa pilih tautannya ya, linknya itu yang masuk ke Shopee ya. Shopee mumpung masih banyak promo ini, karena promo spesial untuk Ramadan ya, Ramadan Big Sale ya. Kemudian ada program-program mungkin untuk lebaran nanti ya. Jadi kita manfaatkan platform digital untuk belanja, karena memang kadang-kadang juga ya di mall-mall yang secara offline ya, itu keramaiannya kadang-kadang membuat kita juga tidak nyaman. Milih baju rebutan ya, kemudian nanti fitting room penuh ya, udah gitu bau keringat bercampur ya. Kalau pakai moda secara online melalui e-commerce, melalui Shopee misalnya ya, itu kan lebih nyaman. Anda cukup di rumah, kemudian pesanan Anda datang ya. Jadi nanti saya bantu untuk menautkan beberapa link mungkin terkait dengan baju koko, gamis ya, baju-baju muslimah perempuan, kemudian mukena, hijab, dan ada skincare tadi ya, mungkin juga parfum ya. Ya itu harapannya cukup membantu Anda. Untuk makanan juga bisa kami nanti sematkan makanan-makanan yang sunnah ya, sunnah Rasul, misalkan kurma, madu ya, itu insya Allah nanti juga bisa saya carikan, saya sematkan di situ di video kami ya. Ini karena masih hari pertama ya, hari pertama tadi di musola, di masjid juga ada yang melonjak ramai sekali ya, ada yang masih sedang-sedang saja. Artinya ya mungkin anak-anak juga masih belum terbiasa bangun pagi ya. Tapi biasanya nanti kalau sudah hari keberapa itu malah jarang tidur anak-anak itu semalaman. Mereka ada mungkin di daerah Anda juga sama ya, tradisi itu sih, tong-tong prek itu ya, pakai kentongan, pakai gendang yang besar, kemudian keliling kampung membangunkan orang untuk sahur itu kan ya. Istilahnya macam-macam gini, jeduran atau ya koprean ya, toprean ya, macam-macam istilahnya itu. Lah itu sudah nggak tidur biasanya lah, nanti musola itu penuh full atau masjid itu full. Nah setelah turun dari ini, setelah sholat subuh, nah biasanya kemudian nanti jalan-jalan ya. Lah jalanan yang favorit ini termasuk di depan tempat tinggal kami ini termasuk jalan favorit karena merupakan jalan yang
melintasi pinggiran sungai ya, pinggiran sungai yang sebetulnya kalau sungainya itu jernih ya, asik sekali ya. Nanti siang nanti sore biasanya ada orang mancing juga di situ ya, di lingkungan kami ya. Sepanjang sungai yang ada di depan Anda itu ya, di depan tempat tinggal kami yang Anda lihat itu, sepanjang sungai itu ada orang-orang yang mancing ya, memanfaatkan waktu mungkin ya, sambil menunggu waktu berbuka. Nah, sore hari itu juga ada yang jalan-jalan di situ. Istilahnya luru sore ya, kalau orang sini bilang itu luru sore, wong sore kok diluru. Ya, kalau yang nggak paham bahasa Jawa ya, luru sore itu mencari sore. Mencari sore atau luru sore ya, menanti waktu datangnya ini azan maghrib ya. Biasanya didahului dengan menabuh beduk dulu lah, itu langsung alhamdulillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu itu, dan seterusnya. Ini belum saatnya buka. Nanti kalau saya baca penuh emang masih pagi ya, tidak enak, dikiranya mau buka. Ya, ini saya sangat bahagia sekali ya bisa menyapa Anda untuk puasa hari pertama ya. Dan alhamdulillah berdasarkan sidang isbat tadi malam ini kompak, ini puasanya bareng, alhamdulillah, hore. Kita puasa bareng, kita puasa mulainya bareng. Semoga lebarannya juga bareng ya, dengan Bapak Menteri yang baru, yaitu Profesor Dr. Nazarudin Umar, yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal Jakarta ya. Itu Menteri Agama yang luar biasa, orang tasawuf yang sangat berusaha membersihkan hati ya. Semoga diberi tugas di pemerintahan juga tidak goyah ya. Beliau diberi amanah yang besar dari negara ini dan dari Allah ya, amanah dari Allah untuk mengurus negara ini berkaitan dengan Kementerian Agama ya. Kita doakan semoga beliau kuat, karena ia sudah menjadi sesuatu yang wajar di pemerintahan. Biasanya ada apa ya istilahnya itu, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan dan lain sebagainya yang memungkinkan terjadinya hal yang menyimpang ya. Apalagi di Kementerian Agama kan ada yang pernah terjerat kasus ya, sampai di penjara dan lain sebagainya ya. Ya, kita tidak bicara tentang politik ya, kita hanya bicara tentang situasi negara ini ya, yang memang sedang digempur habis-habisan ya, dari judul, dari korupsi yang sampai 300-an triliun ya Allah, duitnya kepok nih. Ya, akhirnya sudah ditetapkan di penjaranya 20 tahun ya katanya ya. Nah, ini yang terbaru ini Pertamagate ini, wah gimana ini, Pertamagate terjadi 5 tahun. Nah ya Allah, saya kalau dengar berita itu kok miris ya. Indonesia itu kapan bisa bersih dari orang-orang yang ya naudzubillah min dzalik ya. Kita doakan aja yang lain semoga insaf tobat, sudah tidak perlu dibersihkan dengan cara hukum, tapi mereka membersihkan hati di bulan puasa ini untuk menjauhi korupsi ya, atau penyalahgunaan wewenang. Pertamagate ini ya, saya juga kaget ini kok. Ternyata Pertamax yang saya beli selama ini itu ya tidak tahulah, katanya kok sebetulnya Pertalite ya yang dibuat menjadi seperti Pertamax. Harganya mahal ya. Muga-muga bersih-bersih yang dilakukan pemerintah ini berhasil ya di tahun ini, di tahun awal Pak Prabowo Subianto ya, dan seterusnya. Semoga nanti semakin bersih, efisiensi anggaran juga menambah kesejahteraan rakyat. Nah ini yang penting itu ya Allah, kesejahteraan rakyat itu. Kalau saya melihat di pedesaan itu kok miris sekali ya, kehidupan mereka sangat minim ya. Ya Allah, memang ketahanan pangan itu penting ya.
halaman kita, perlu kita tanami tanaman-tanaman yang produktif yang bisa untuk menambah inilah ketahanan pangan di keluarga, meskipun ya hanya mengurangi sedikit ya. Misalkan kita punya tanaman cabai yang banyak, berarti cabai nggak perlu beli, tomat ya nggak perlu beli, terong untuk sayur, itu pohon telotoh atau pohon so itu seperti di rumah saya ada, itu kadang untuk sayur-sayuran ya, yang daun mudanya itu untuk sayur sop atau sayur apa itu namanya, sayur asem apa ya. Ya kemudian ada buah nangka itu yang saya liput di short video itu ya. Karena ada pohon nangka di depan kami ya. Ya itu lumayan buat lodeh ya, buat gudeg ya, bisa buat megono. Ini kalau yang asli Pekalongan megono ya, megono khas Pekalongan ya. Ya ini saya sambil membuat konten ini sebetulnya juga sambil menantikan kehadiran adik kami yang dari Magelang ya, yang sedianya rencananya hadir tadi waktu sahur, tapi ternyata ada keterlambatan mobil. Mungkin sudah mulai rame ya, mobil dipakai untuk rental itu udah penuh, jadi akhirnya ya ada keterlambatan. Ini sedang saya nantikan, saya jaga rumah. Yang lain habis sahur pada tidur lagi, habis sholat subuh ya, sahur habis itu imsak, sholat subuh, habis itu tidur lagi ya, kayak lagunya bangun tidur lagi ya. Kalau saya ini jaga rumah, ini saya jaga rumah, jaga keamanan, jaga gerbang kalau ada tamu yang datang ya. Termasuk ini yang saya gunakan ini adalah ruangan usaha kami, usaha kecil kami, yaitu fotokopian ya. Itu ya sudah mulai ada yang lewat lagi ya. Usaha kecil kami ini usaha fotokopian yang saat ini sudah mulai useless ya, hampir penggunanya itu less atau jarang ya. Paling dokumen-dokumen penting yang saat ini masih ada yang secara konvensional, misalkan KTP itu masih harus difotokopi, ijazah masih difotokopi, rapot ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya sudah bisa dibuat atau elektronik ya, e-file itu udah tidak butuh fotokopi itu. Kemudian dokumen-dokumen yang pakainya PDF kayak gitu sudah tinggal dikirim, diupload kayak gitu, udah itu mengurangi omset kami otomatis ya. Apalagi para siswa itu sekarang juga kalau ada ulangan, ada ujian sekolah, udah tidak pernah tuh fotokopi soal, lembar jawab, itu udah tidak pernah. Sekarang semuanya harus pakai provider, anak-anak itu harus punya kuota ya, punya paket data untuk mengerjakan soal melalui ini teknologi ya. Jadi sudah paperless, sudah tidak menggunakan kertas. Tapi itulah kehidupan ya, digitalisasi. Sama halnya dengan ini ya, perkembangan peternakan, pertanian ini yang sekarang sudah juga dengan digitalisasi, kemudian menjual produk bisa melalui e-commerce ya. Itu ada kelebihannya juga di situ. Beli telur untuk ditetaskan lewat e-commerce, beli maggot untuk pakan, tambahan protein ya lewat e-commerce, lewat Shopee ya. Kemudian beli apa lagi? Itu untuk perikanan, misalkan pompa air, water pump, gingga misalkan ya lewat Shopee juga. Pasir untuk filtrasi ya lewat Shopee juga ya. Ini Shopee ini ya sedang tren banget, fiturnya ditambah terus. Sudah ada Shopee Pay Later, ada Shopee pinjam ya, pinjam, jadi bisa minjamin duit ya. Ya banyak sekali fiturnya. Kemudian Shopee Pay untuk pembayarannya ya. Nah ini sekarang berafiliasi dengan YouTube ya. Semoga ini juga merupakan ini tambahan buat kami,
karena mengandalkan usaha fotokopian sekarang sudah tidak begitu ini ya, menjanjikan lagi. Sudah sangat berkurang. Jadi saya berpikir bagaimana peternakan atau perikanan yang saya kelola itu kemudian bisa juga saya jual lewat Shopee, lewat marketplace ya. Ya itu juga impian kami. Kemudian industri di lingkungan kami adalah industri batik Pekalongan yang sangat terkenal sampai ke mancanegara ya, khususnya yang batik-batik tulis yang halus-halus itu, yang sudah pernah saya review. Saya punya batik yang kastanya paling tinggi ya, pakai pewarna alam dengan tulis ya, yang prosesnya itu cukup memakan waktu lama, 1 lembar sampai 3 bulan ya. Ya itu saya harapkan apa yang sudah pernah kami kerjakan ya, kami juga mengerjakan untuk pembuatan batik cap ya, untuk kain kami jual juga. Kami pernah membuat mukena dewasa, mukena anak, itu pakainya lukis semua, lukis ya, jadi batiknya batik lukis. Ada juga yang di ini cap, tapi untuk sablon ya kami hanya menjualkan punya orang. Karena sablon itu kami pribadi ya sebetulnya kurang senang juga sih, meskipun itu juga omsetnya bagus ya. Nah itu kan industri kreatif semacam itu juga bisa hidup subur saat ini itu melalui e-commerce, melalui Shopee ya. Salah satunya kan Shopee ya yang terkenal itu untuk memasarkan produk-produk. Ada Shopee Live juga ya untuk penjualan melalui Shopee Live ya. Itu anak-anak muda di lingkungan kami tiba-tiba kaya mendadak seperti ngingu tuyul. Ternyata tuyulnya sekarang adalah smartphone ya, HP. Jadi luar biasa, kerja dari rumah. Ada yang afiliator Shopee, ada yang membuat konten kreator untuk diiklankan produknya di Shopee ya. Jadi sekarang itu kata anak-anak yang bisa itu ya, kan ada yang bisa, ada yang belum bisa ya. Itu jualan itu paling gampang sekarang, lewatnya Shopee udah selesai. Itu baik yang bikin produk sendiri maupun yang memasarkan milik orang, itu semuanya merasakan kemudahan-kemudahan itu. Jadi memang ini zaman sudah luar biasa sekali ya. Perkembangan teknologi ini membawa anak-anak muda, anak-anak yang hitungannya cah cilik lah, anak kecil ya, yang ABG itu udah kaya mereka, padahal ada yang lulusnya hanya lulus MTS kayak gitu, tapi udah punya mobil 2, rumah mewah ya. Itu kan fenomena yang sangat luar biasa, drastis ini ya. Mungkin menyinggung sedikit tentang pertanian ya. Saat ini kan juga sedang dikembangkan pertanian milenial ya. Nah itu yang konsepnya adalah konsep baru yang digagas oleh Bapak Prabowo Subianto dengan menterinya Bapak Andi Amran Sulaiman yang sangat amanah juga dalam bekerja ya. Kita dapat penghargaan dari FAO ya saat menterinya beliau Bapak Andi Amran Sulaiman itu sampai dapat predikat atau penghargaan dari FAO itu PBB ya, bidang pangan, karena kita mengalami ketahanan pangan sampai 4 tahun ya. Ya ini mudah-mudahan kali ini cita-cita mulianya CCM-nya adalah menjadi lumbung pangan dunia ya. Kemudian juga ketahanan energi, selain ketahanan pangan, nah itu semoga bisa tercapai. Ya itu di depan ada apa itu ya? Kok terang sekali. Kadang-kadang ada ini yang orang-orang buang sampah itu buangnya sengaja tengah malam, jadi nggak diketahui sama penjaga ini TPS-nya. Nah itu ada yang membuangnya pagi-pagi begini ya.
Iya, lingkungan ini sebetulnya crowded ya. Ada fasilitas kesehatan, tapi di dekatnya ada pembuangan sampah. Jadi ini kan unik juga ini. Tapi kalau nggak dibuatkan TPS pembuangan sampah di situ, juga mereka buang di sungai tadinya, atau di pinggir-pinggir sungai itu sampah menumpuk. Jadi memang manusia itu mungkin nanti di masa depan tuh mungkin bisa kurugan sampah ya. Kurugan ini bahasa Indonesia apa ya? Yang kita bisa tertimbun oleh sampahnya sendiri. Sampah yang sudah tidak muat dibuang, akhirnya ya di dalam rumah numpuk ya. Mau dibuang, ternyata di tempat pembuangan sampah di TPS itu penuh, misalkan. Itu bisa aja terjadi ya. Makanya sekarang kan teknologi dikembangkan untuk pengolahan sampah. Ada pengolahan sampah organik, anorganik ya. Ada yang organik dibuat kompos, dibuat pupuk organik ya, bukan pupuk kimia. Jadi agar ramah lingkungan. Nah, ini mungkin konsep-konsep pertanian modern milenial itu juga begitu ya. Pupuknya juga dari hasil-hasil limbah pertanian, limbah peternakan ya, digunakan untuk kompos, untuk pupuk cair, misalkan dari urin kelinci itu kan bisa untuk pupuk cair. Itu peternakan kelinci di daerah sana, Lemah Abang, Pekalongan daerah sana atas, itu kan ada juga peternakan kelinci yang air seninya atau urinnya, air kencingnya kelinci itu dipakai untuk ini pupuk cair, pupuk organik cair ya. Ya, kemudian kalau katanya sekarang menanam benih itu bisa dengan teknologi juga ya, dengan drone ya. Pemberantasan hama juga bisa dengan drone. Nah, ini kan berarti kan efek dari perkembangan teknologi ya. Jadi kalau kita bicarakan banyak sekali ya apa yang bisa kita bahas dan bisa kita renungkan, bahwa perkembangan kehidupan di era modern, kalau di bahasa agama itu di zaman akhir ya, itu sangat cepat. Perkembangannya sangat cepat. Orang-orang besar yang tadinya kaya bisa saja tiba-tiba jatuh, dikalahkan dengan anak-anak muda, anak-anak yang masih sangat-sangat belia, yang ahli teknologi. Ya, contohnya adalah di lingkungan-lingkungan yang tadinya sentra untuk jual beli kain, jual beli baju atau hasil-hasil konveksi, yang ambruk gara-gara kalah dengan ini e-commerce Shopee ya. Contohnya Shopee itu. Ternyata banyak yang berjualan di situ, kemudian jarang yang datang ke konvensional tadi, secara offline tadi. Sehingga akhirnya ya udah banyak yang kalah atau gulung tikar. Tapi ada juga yang mengembangkan dua jalur ya. Jalur online-nya jalan, jalur offline-nya jalan. Lah itu biasanya yang tetap bisa bertahan ya. Tetap bisa bertahan. Ya, jadi itu pelajaran buat kita semua. Ya, pertanian kita, peternakan kita ya, kita harus kembangkan juga melalui platform-platform online ya. Saya kira cukup. Ini belum begitu ramai suasananya, jadi nanti tunggu, mungkin insya Allah hari Jumat saya buat konten lagi, oke? Mohon maaf atas segala kekurangan ya, mohon maaf lahir batin. Kita mulai puasa hari ini, semoga bersih dari dosa, kita saling memaafkan, diridhoi Allah puasa kita ya, kemudian mendapatkan pahala yang berkah untuk dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatiannya, kemudian klik produknya sampai beli melalui Shopee yang ada di video ini ya. Ya, kita saling bantu, saling dukung. Semoga bermanfaat bersama. Yang menonton sampai akhir, yang klik like, subscribe ya,
yang menonton sampai akhir, berarti jam tayang saya nambah, kemungkinan besar dolarnya juga naik. Jadi saya ini pejuang devisa negara juga ya, karena apa? Saya hasilkan dolar ya. Saya hasilkan dolar. Nah, dolarnya nanti kemudian bisa untuk belanja setelah dikonversi menjadi rupiah. Nah, nanti bisa menghidupkan ekonomi dalam negeri. Sebetulnya para YouTuber itu pejuang devisa negara juga ya, karena pendapatannya dalam bentuk dolar ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasa. Bye.